mana yang benar gitu. Makanya kalau Bung Roy Suryo ngasih sekolah yang begini, mabok saya bacanya itu. Tapi sampai mabok ini apa sebenarnya yang terjadi? Tapi ketika sejak kemarin atau hari ini itu beredar tulisan seorang dosen di ITB. Kalau ini nama aslinya ya seperti itu ya. Oke, ya menarik ini figur ini karena kalau tidak salah dia dulu termasuk salah satu pendukungnya Pak Jokowi ya. Kalau sekarang dia nulis seperti ini jadi menarik juga. Tapi sebelum itu nanti kita bahas, kita omongin dulu. Saya belakangan ini juga banyak sekali mengamati terutama di X ya. Itu muncul banyak sekali akun-akunnya membela dari Gibran Rakabuming. Ini kelihatannya mau diaktifkan ya karena serangan dari Roy Suryo dan juga banyak netizen yang sangat gencar soal ijazahnya, soal lulus ijazah yang dimiliki oleh Gibran Rakabuming itu saya lihat gencar banget di media-media sosial, terutama X yang membela Gibran. Dan ada beberapa yang misalnya mengaku sebagai praktisi juga pendidikan yang dia punya pengalaman di Australia, terus kemudian aja itu konsultan pendidikannya di Australia. Ada juga yang mereka mengaku sebagai teman sekelasnya Gibran di Singapura. Jadi nggak main-main juga, ini cukup serius wacana ini, jadi sangat serius. Dan belakangan kita juga jadi bertanya-tanya karena Rismond kemarin kan juga sempat mendatangi Kementerian Dikdasmen. Nah sekarang namanya Dikdasmen, bukan Mendikbud lagi, udah dipecah lagi sekarang ini ya. Dan dia katanya dijanjikan baru beberapa hari yang akan datang ya, pekan depan kalau nggak salah, katanya dia akan dijawab bagaimana statusnya Gibran itu, apakah dia betul-betul disetarakan dan itu sebagai tanda kelulusan atau hanya surat keterangan biasa saja. Karena kita juga punya sumber di Kemendikbud yang menyatakan itu sebenarnya nggak bisa jadi dasar untuk pendaftaran di KPU kan. Itu ramai banget Mbak, apalagi KPU kok yang mencurigakan juga ijazahnya tanda pendidikan terakhir dari Gibran itu sama dengan bapaknya juga nggak tertulis kan di situ ya Mbak ya. Iya, jadi ini ada beberapa hal ya yang kalau menyoroti ijazah Gibran ini klaster per klaster masalah itu telah satu persatu. Coba kita juga mendapatkan screenshot itu mengenai yang disebut sebagai surat penyetaraan gitu, surat keterangan penyetaraan atau apalah begitu ya, yang setara dengan ijazah begitu Mas Hersu. Tapi ternyata itu hanya berupa surat keterangan yang nanti ada penjelasan dari narasumber kita yang mengatakan bukan seperti itu kalau surat penyetaraan yang bisa dikatakan sebagai ijazah gitu, diakui sebagai ijazah sama halnya sama dengan di Indonesia di SMA. Nah kita harus klaim dulu Mas Hersu bahwa sekarang ini buzzer yang disebut oleh Mas Hersu tadi mengatakan bahwa tapi kan sudah lulus S1, mana bisa S1 itu lebih tinggi levelnya ketimbang SMA begitu kan. Jadi nggak mungkin lah bisa lulus S1 tanpa dia memiliki ijazah SMA, yaitu di Indonesia. Makanya kita persyaratan KPU adalah disetarakan dengan pendidikan di Indonesia. Sementara kalau di luar negeri pendidikannya, saya sudah ngulik-ngulik ya karena saya juga bukan lulusan dari SMA luar negeri begitu dan juga S1-nya luar negeri. Jadi saya banyak mencari tahu dan saya mencari tahu narasumber kita yang di Kemendikbud. Nah, terus kemudian juga surat keterangan itu memang sangat sulit gitu dikeluarkan. Nah, sistem pendidikan di sana juga sangat berbeda. Jadi SD sampai dengan SMA ada yang 11 tahun, ada yang 12 tahun. Nah, rupanya Gibran ini kita tidak mengetahui dia ikut yang mana karena dia juga tidak memiliki ijazah SMA yang disebut sebagai sertifikat high school gitu, high school sertifikatnya di Orchid Park gitu Mas Hersu. Jadi nanti kita kulik satu persatu, coba ya kita lihat dulu. Dan saya kira yang juga cukup penting, kita juga punya, kalau kita googling itu pernah KPU mengambil keputusan ya Mbak dalam kaitannya dengan pendaftaran caleg ke PSI di Jawa Timur ya, yang dia di Surabaya, di kota Surabaya ya, dia punya ijazah S1 dari Amerika, tapi kemudian digagalkan pencalekannya karena dia ternyata tidak punya ijazah SMA yang bisa setara dengan Indonesia. Jadi yang Mbak Aki katakan tadi, walaupun dia S1, tapi kalau menurut aturan di KPU katanya bahwa dia tidak punya ijazah SMA, dia nggak bisa mendaftar sebagai caleg itu. Nah itu ada presidennya sebenarnya di KPU juga. Gitu. Ada presidennya. Ya. Oke, nanti kita bahas itu ya. Kita bahas itu juga. Coba ya kita lihat dulu keterangan dari sumber off the record di Kemendikbud. Ini dia menyebut seperti ini ya berdasarkan hasil pertanyaan kita Mas Heru. Nah teman-teman, kembali lagi di channel ini, jangan lupa subscribe dan komen agar tidak ketinggalan informasi berlanjut serta informasi-informasi terbaru yang akan kita sampaikan. Nah teman-teman, kita tahu bahwa dalam klip video tersebut di mana mereka menceritakan kronologinya tentang kasus tudingan ijazah palsu Pak Gibran ini karena beredar di beberapa media sosial dan kemarin sudah dipersidangkan dan
diputuskan bahwasanya diameniasi di situ. Nah, di situ mereka memberikan tanggapan-tanggapan mereka dalam situasi kondisi tudingan kasus Pak Gibran ini. Nah, tentu kita sebagai masyarakat Indonesia mau mendengarkan serta tahu berita mengenai tentang ijazah apakah memang benar ijazah Pak Gibran ini asli atau hanya sekedar rekayasa saja. Nah, di situ juga mereka mau memberikan pengalaman pribadi mereka serta menafsirkan bahwa kalau memang benar-benar asli ya tentu ditunjukkan gitu kan, karena seperti rekayasa saja bentuk yang mereka buktikan itu. Dan memang benar sudah Pak Gibran memberikan ijazahnya waktu itu memperlihatkan, namun seperti kayak editan. Jadi banyak yang meragukan bahwa itu adalah asli, karena pada dasarnya kalau memang benar asli ya kelihatan. Begitu juga kalau palsu ya kelihatan kalau memang diedit atau bagaimana. Ya tentu mereka mau membuat rekayasa supaya mau menguasai atau masih mau memimpin negara kita. Tentu kalau memang dia bersalah, tidak mempunyai ijazah S1 ya biasanya langsung dimazulkan dan langsung dia dilangsirkan ya. Tentu dia tidak mau seperti itu karena masih dalam jabatan pemimpin negara kita. Nah, tentu juga kita sebagai masyarakat Indonesia tidak mau pemimpin kita orang hanya tamatan SMA saja. Makanya Pak Subhan berani kemarin itu memberikan bukti yang lebih pasti bahwa di pengajaran pengadilan hakim itu ya dia mempertahankan sekali karena dia mempunyai bukti-bukti yang jelas ya. Mungkin kalau tidak ada Pak Subhan ini ya sampai sekarang kita tidak tahu bahwasanya ternyata Pak Gibran ini atau Wapres kita ini ternyata belum tamatan SMA apalagi S1 ya. Itulah yang menjadi perdebatan-perdebatan hangat serta menjadi terpopuler atau kericuhan ya di beberapa media sosial ya. Di situ banyak yang tidak percaya, banyak juga yang masih percaya. Nah, tentu di situ juga KPU terlalu memberikan bukti bahwa dalam peraturan baru cawapres dan capres ya bisa dianggap seakan-akan mereka mempunyai kecurigaan atau terlihat kecurigaan kita kepada mereka karena dalam situasi terlalu membela gitu ya, terlalu memberikan pembelaan kepada Pak Gibran seakan-akan mereka ada rencana sesuatu ya. Ternyata itu adalah bagian dari geng Solo di situ atau Pak Mulyono ini ya. Tentu kita sebagai masyarakat Indonesia tidak mau seperti begitu ya. Nah, di sini kita akan membacakan beberapa komentar dari netizen mengenai tentang tanggapan mereka dalam menanggapi video ini. Ya, menurut Agam Mualan ini, Jokowi Gibran KPU harus dinempalkan, tinggal tunggu waktunya saja. Oke, ya mungkin banyak masyarakat Indonesia tidak suka sama mereka dan sebagai kita masyarakat Indonesia tentu kita mau segera dinempalkan mereka karena sampai sekarang mereka lah yang membuat kerusuhan-kerusuhan negara kita ya. Tentu kita mau negara kita aman dan terhindar dari orang-orang seperti ini karena pada dasarnya yang membuat kericuhan-kericuhan negara kita ya bisa dibilang ya dari geng Solong ini atau dari pihaknya Pak Jokowi, seakan-akan mereka mau mempunyai kekuasaan padahal sudah tidak waktunya lagi Pak Jokowi ini karena sudah tidak lagi penjabat di negara kita, namun dia yang terlalu berkuasa dan seakan-akan nama baik Bapak Prabowo tidak bagus hanya karena gara-gara mereka tersebut ya. Tentu masyarakat Indonesia mendukung Pak Jokowi dulu tapi sekarang nggak lagi karena ternyata dari kericuhan-kericuhan tersebut dialah yang dibalik dalangnya di situ. Nah, terus terang, aku sebagai rakyat tidak akan pernah mengakui siapapun pemimpin negeri ini yang tidak mempunyai ijazah. Haram bagi aku mengakuinya. Ya betul. Dari mata tanda tanya, semoga semua terbongkar. Mending ijazah PAUD tapi asli. Ya betul. Jujur, saya rakyat biasa, menurut saya lebih baik Gibran muncul aja daripada beban. Kita beruntung dan bersyukur masih punya Presiden Prabowo yang mau memperbaiki negara yang sudah amburadul ya. Tentu kita dukung Bapak Prabowo karena pada dasarnya Bapak Prabowo ini
Ya, walaupun banyak yang menghujatnya, banyak yang tidak suka dengan dia, namun sebenarnya dia mempersiapkan segala sesuatu dan menjadi pemimpin itu tidak mudah ya teman-teman, karena uh, kalau hanya sekedar organisasi saja yang mungkin bisa dia mengatasinya, namun ini adalah satu negara, tidak satu dua orang, tapi seluruh di negara kita ya banyak orang gitu, hampir jutaan gitu ya. Mungkin itulah kita harus mendukung Bapak Prabowo biarlah dia sehat selalu dan dalam segala hal apapun yang dilakukan itulah yang terbaik untuk negara kita. Nah, selanjutnya mundur hayal dimundurin saja redup apalagi mundur sendiri ya. Mungkin netizen mau ya Pak Gibran ini biarlah mundur sendiri karena pada dasarnya kalau dia tidak mundur sendiri namun kesalahannya sudah terlihat ya otomatis masyarakatlah yang bertindak nantinya. Jangan sampai demo yang ketiga kalinya nanti ya membuat kerusuhan lagi ya, mungkin itu akan semakin lebih besar lagi dari yang sebelumnya nantinya ya gitu. Nah, Gibran jangan dimasukkan itulah pilihan rakyat dan KPU dan oligarki ya. Mungkin kita memilih itu karena dia anaknya dari Pak Jokowi ya gitu. Nah, Gibran masih pingin didampingin orang tua, ayo datang ke pengadilan sama Iriana dan Mulyono. Datang Gibran sendirian, pelangap pelongo. Nah, ya mungkin banyak ya yang tidak suka dengan Pak Gibran ini karena pada dasarnya Pak Gibran ini lah dari kelakuannya sendiri yang membuat dia seperti begini sekarang. Karena mungkin kalau memang asli ijazahnya itu tentu harus diperlihatkan dengan kepada publik ya supaya tidak ada kesalahpahaman dan ya inilah yang terjadi kesalahannya sekarang. Nah, saya pribadi nggak percaya kalau dia lulusan S1. Awal saya lihat pas pelantikan pertama, paknya jadi presiden, tampilan Gibran masih kurus kayak anak pean. Ya, gaya rambutnya digilangi, cara bicaranya juga nggak sopan, ditanya wartawan, pala ngomel. Sekarang saja kalau ditanya jawabnya bingung, mikir dulu pelang-pelang, jelas punya kualitas belas. Malu sendiri lihatnya kalau istrinya anak kuliahan kelihatan tuh ya. Mungkin masih pemikirannya masih belum terlalu luas ya gitu. Apalagi kalau dia belum kuliah ya otomatis masih belum terlalu mempelajari hal-hal yang lebih baru atau pengalaman-pengalamannya masih belum banyak gitu. Gibran, kau harus mundur daripada istrimu nangis tiap hari. Melihat kamu jadi olok-olokan orang banyak, tidak bisa mati tua istrimu ya. Pantas pelang-pelongo ditanya kok ada bocil nggak ada malu, aduh keluarga cupu nggak ada moral. Sebaiknya mundur aja lalu ikut paket C setara SMA baru kumpulkan termu maju lagi pilpres berikutnya ya. Banyak ya. Mending mundur daripada malu-maluin. Yang percaya Mas Gibran gak punya ijazah adalah orang stres dan ODGJ. Kalau mundur wajib gaji waktu wali kota harus meminta alias balik sama daerahnya. Gibran mundur tanpa dimajukan ya nggak mungkin dong kalau ngajak nggak jadi wapres mau jual martabak lagi hahu wala pro Gibton ya. Teman-teman coba berikan tanggapan di kolom komentar dalam tanggapan teman-teman menyingkapi video ini supaya kita bisa saling bertukar pikiran dalam mengatasi situasi global politik-politik di negara kita ini, terutama politik tentang pemakzulan Gibran ini. Ya, kita dukung terus dan kita kawal terus sampai mendapatkan bukti yang lebih jelas.